Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi banting setir atau masuk jurang. Kejadian di Sri Lanka harus menjadi perhatian serius untuk seluruh elemen masyarakat di Indonesia, baik bagi rakyat maupun untuk pemerintah. Mengabaikannya dapat berakibat buruk baik kekacauan maupun kerusakan. Menyesal karena terlambat mengantisipasi. Perubahan begitu cepat jika kondisi memang telah matang. Perasaan ketertekanan dan kekecewaan rakyat Indonesia atas pola penyelenggaraan negara yang abai pada keadilan dan keadaban adalah bara yang potensial untuk dapat cepat berubah menjadi api yang membakar. Upaya meredam atau menumpas akan sia-sia pada momen kekuatan rakyat sudah mewujud gelombang air bah. Sebagaimana ada gium, Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Bangsa di bawah kepemimpinan Jokowi tidak sedang mengarah pada tujuan yang membahagiakan. Kegagalan dalam mengendalikan telah membawa bangsa dan negara ini bergerak menuju jurang. Mungkin masih ada kesempatan Jokowi untuk segera banting setir agar kendaraan yang dikendarai dapat selamat. 5 ruang untuk banting setir menghindari jurang yaitu: pertama, menginisiasi pencabutan atau pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan yang merugikan pekerja ini memungkinkan buruh untuk terus-menerus melakukan aksi. Andai terjadi mogok secara nasional, maka dampak ekonominya akan menjadi sangat luar biasa. Pekerja atau buruh akan berbahagia jika Undang-Undang Omnibus Law dicabut atau dibatalkan. Kedua, arahkan politik hukum pada penghapusan PT 20%, sehingga pintu demokratisasi menjadi terbuka. Bagi Jokowi, PT 0% menguntungkan karena di samping kebijakan ini populis, juga memungkinkan baginya untuk masih dapat ikut memainkan ritme pilpres ke depan tanpa harus terkungkung oleh tekanan partai-partai politik. Ketiga, dukungan terbitnya Undang-Undang Anti-Islamofobia sebagai upaya untuk menjadikan umat Islam sebagai mitra strategis pembangunan bangsa. Mengubah stigma negatif keumatan yang disadari atau tidak hanya menciptakan ketidakstabilan politik dan perlawanan umat. Keempat, batalkan rencana pembahasan RKUHP yang nyatanya telah direaksi mahasiswa karena RKUHP potensial untuk membungkam kritik dan membawa negara kepada sistem pemerintahan yang semakin otoriter dan oligarkis. RKUHP mengubah Indonesia dari negara hukum atau Riksdag menjadi negara kekuasaan atau Mastat. Dan kelima, stop rencana kenaikan harga dan tarif yang telah digembar-gemborkan. Batalkan atau sekurangnya ditunda kenaikan harga BBM, kenaikan tarif listrik, dan lainnya sangat mencekik rakyat. Rakyat yang semakin sulit dan tidak akan sabar untuk tetap berdiam diri. Urusan perut dapat mengabaikan hati dan otak. Segera banting setir arah kendaraan ini salah karena sedang bergerak menuju jurang. Ruang tadi menjadi fenomena dari isu gerakan rakyat gini. Buruh beraksi untuk pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Para aktivis mendesak batalkan pasal 22 Undang-Undang Pemilu. Umat Islam mulai mengkonsolidasi dan berjuang melawan Islamofobia. Mahasiswa berteriak agar RKUHP dibatalkan. Lalu emak-emak gelisah dan marah atas kenaikan harga dan tarif. Dapurnya terganggu. Pemerintahan oligarki Jokowi sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dalam sejarah tidak ada pemerintahan yang kuat tanpa dukungan rakyat. Dukungan yang dibuat-buat adalah rapuh serapuh kayu yang dimakan rayap, atau seperti sarang laba-laba yang kait-mengkait seperti kuat, padahal itulah selemah-lemahnya rumah. Rumah Raja Paksa di Sri Lanka diduduki oleh rakyat, karena itu rumah banyak dusta, kemewahan yang menipu. Suara Tuhan telah menakutkan dan memaksa sang raja untuk lari tunggang langgang. Sepatu dan celana dalamnya pun akhirnya tertinggal.